Bukan apa kan? Kalau lama nyambung ini, punya bini lagi si Margaret ini kita bilang, "Dek, tutupkan dulu pintu, bukakan dulu pintu itu," Wak bilang. Dibukanya bajunya. Buka dulu jendela itu kita bilang, dibuka celananya. Bukan laki-lakinya yang buka. Hah? Kau pancing lagi dia. Bukan suaminya yang buka. Kau pancing lagi dia. Ayolah. Kau jangan bikin efek itu. Makin tercinta-cinta dia. Ah, tengoklah. Di belakang lakinya Marga Sianipar. Margaret. Iya Margaret. Coba jujur ke Margaret. Jujur ke Margaret. Oi. Aku ganteng nggak Margaret? Dulu. Oh, berarti sekarang kita tengok. Saling kenal. Oh, Eda. Ternyata mereka saling kenal, Eda. Dulu katanya. Mana kenal aku sama Margaret ini ya? Biar bahagia Kak Nora, jangan stres. Kok disuruh jawab jujur gitu loh. Ganteng gak itu Faruk? Dulu Bang, dulu ganteng, ku akui. Kok kenal dia tahun berapa? Kayak pernah lewat gitu dari rumah. Oh, jangan-jangan kau yang diceritakan itu Faruk. Punya cewek, dia dulu oten. Waktu jalan-jalan di pinggir pantai, kau langsung diceburkannya ya? Kau itu ya? Kau itu Margaret? Wah, enggak sampai gitu. Aku langsung merantau ke Riau. Oh, kau merantau? Oh, ini yang waktu itu angkat babi itu ya? Berat kali enggak bisa ku angkat, berat. Masalahnya kan ada cewek suka peliharaannya kucing, kemana-mana dia gendong kucing, bawa kucing. Margaret dulu waktu gadis mainannya babi. Kenapa enggak biang aja Bang, sering gendong biang. Dia kemana-mana dia bawa babi. Bikin gasek aku dulu sama dia. Namanya babi kan makin hari makin besar. Bukan digendong lagi sama si Margaret, dipikul-pikul kayak gini babi. Ini tuh jadi ilfil aku nengok si Margaret. Ku tinggal karena dia. Di dekat apa? Di dekat kandang babi waktu tergelincir dia. Jatuh dia ke pantal sama tek babi. Mana kan sanggup menggendong B2 200 kilo. Hah? Jadi dulu kenapa 100 sanggup kilo. kau? Dulu kok kenapa sanggup? Enggak sanggup. Yang sekilo sanggup lah. Anakmu berapa Margaret? 3 Bang. 3. Perempuan ada laki-laki anakmu? Enggak lah. Ada perempuan semua dia. Oh perempuan semua? Iya. Jodohkan dengan si Faruk. Gawat lah besok jodohnya itu ya. Enggak, masuk di apa? Asrama, pesantren. Masuk di pesantren. Asrama. Gilanya memang nih. Kau punya salon sendiri atau kerja di salon orang Margaret? Sendirilah. Oh kau punya salon sendiri? Iya, dari gadis. Oh, ku dengar katanya salon kau tuh apa? Salon babi ya katanya, iya? Mana ada bulunya? Kalau ada bulu babi, bisa lah di salon. Enggak, maksud aku salon kau itu khusus untuk manusia atau untuk salon babi gitu loh? Yang bercadar lah, khusus yang bercadar. Yang mualaf. Aduh Margaret. Silakan lah, yang waras naik lah teman-teman otennya. Adik-adik oten yang waras naik ya. Aku turunlah dulu ya, mau nyambal aku nyambal. Nyambal apa kau? Nyambal B2. Nah, dengar teman-teman ya. Kalau kalian dekat rumah dia, kalau kalian dekat rumah si Margaret ini, ketika dia mengatakan nyambal, sampai kalian ke rumahnya, itu digulung matanya. Jadi si Margaret ini berbicara itu tidak dalam konteks sebenarnya. Tambal itu digulung, ya kan, tidur itu bangun kebalik dia. Oke user, selamat bergabung user 22. Sekolah dulu aku jemput kelas 1. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di area User. dari data spesialis informasi lengkap dari nasional. Hamran, selamat bergabung Hamran.
Ya, Apa itu? Si Amran noise. Oke, kita naikkan satu-satu ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Sipait, silakan Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Apa judulnya nih Bang? Iblis sesatkan Oten. Ya, kalau Oten tidak sesat karena iblis, bagaimana ceritanya Bang? Ya, Muslim kan Bang Pahit? Ya, Ya, itu temanya untuk Oten Bang. begini Bang, karena Oten itu nggak lagi perlu disesatkan karena mereka sudah sesat. Ya kan? Ya, awal mula yang menyesatkan mereka kan siapa gitu loh. Iblis sesatkan Oten. Oh, berarti supaya dia tidak disesatkan masuk Islam gitu. Ya Bang, saya mengerti. Ya, siap. Ada lagi Bang Pahit? Noise Bang. Ya, Noise. Oh, saya tadi. Halo, Habibi Lubis. Habibi Lubis. Itu Milan Api itu tanggal berapa itu? Di atas tanggal 15-an kayaknya itu. Bisa kok. Bulan ini kan? Bulan ini ya? Bulan 9. Oh, bulan 9. Aku Bu Dwi Ratna nanggung ongkos untuk pergi. Aku belum iakan, ongkos pulangnya belum tentu ada. Aku iakan nanti. Dibelinya tiket, nggak ada ongkos pulang. Dari Jakarta. Tapi dia dibilang Bang Kora sudah disiapkan. Kemarin itu bilang. Dia hanya ngomong kayak begitu. Yang menyiapkan siapa? Nggak tahu juga sih. Dia kan ngomong waktu pas ditanya Akang. Bunda Nora ikut, katanya gitu. Oke, Riyad, selamat bergabung Riyad. Kau ikut itu? Ya, kalau ada duitnya pergi lah. Oh bisa juga lah ya. Bisa ya? Apa? Bisa, berarti bisa ya? Bisa. Kemarin itu ada netizen kita juga di Tanah Abang. Dia udah lama dia bilang kalau ke Jakarta dia kepengen aku ngisi di masjid dia dari maghrib sampai isya, cerita tentang kristologi. Aku bilang lah, semalam itu barusan teleponan aku sama dia. Aku bilang bulan 8, rupanya bulan 9. Bulan 9. Ya, tanggal 19 bulan 9 rupanya. Aku pikir bulan 8. Aku Bunda Dwi Ratna. Dia bilang ongkos perginya dari aku ya Bun. Ya, bilang insya Allah. Ya aku bilang sama dia, Bib, kan Habib juga dia nih. Nantilah Bib ya kalau memang jadi Oh, kita yang mengirimkan apa itu ya? Jubah. apa? Iya, jubah pernah kirim jubah sama aku. Ya. Sama aku mukena, mamaku mukena. Nah, iya itu dia, Habib Syarif. Beliau baru menikah itu. Hah? Beliau baru menikah. Baru menikah? Iya. Orang dia punya istri kok. Dia baru menikah itu. Tahu dari mana itu? Kan sempat kemarin dia mau ngajak aku nikah. Oh iya? Iya. Udah, nggak usah ditanya. Baru nikah itu, baru punya anak. Masih muda itu, Bu. Iya. Iya, masih muda itu. Ya, mudah-mudahan lah itu ya ada rezeki kita. Ya, amin. Ya, Riyad, kalau ada rezeki, nggak bisa aku dari Medan itu. Jadi? Mahal dari Medan. Jadi dari mana? Dari Papua? Dari Padang. Dari Padang dapat aku tiket 1.200.000-an.
Hmm. Dari Medan mahal loh. Dari Medan 2 juta ya. 1,5-an lah. Itu karena kemarin itu harinya. Itu berangkat hari apa waktu itu? Sabtu. Nah iyalah hari libur. Hmm. Pulangnya hari Minggu. Minggu kan? Hari libur Senin lah. pagi lah, Senin pagi. Hari libur itu. Dari Papua pula like bilang iya. Dari Padang aku. Kalau nggak dari Padang dari Pekanbaru. Pekanbaru tuh murah juga. 1,3-an lah. Tapi nengok nanti lah kalau ada ongkos PP-nya pergi. Kalau cuman ongkos pergi aja ya susah lah. Ya susah. Riyad, selamat bergabung Riyad. Bang, maaf. Iya, siap Bang, siap. Om Sugeng, selamat bergabung Om Sugeng. Om Sugeng. Om Sugeng, dari Halim lebih murah Bang Faruk. Jauh lah Halim. Halim di mana itu? Halim. Oh, itu Halim itu di Tangerang ya? Gak tau lah. Jauh lah. Lebih enak Soekarno. Tapi Soekarno panjang kali kan? Itu di gate berapa waktu mau pulang? Lupa aku lah. 20-an kan? Enggak. Hah? Di gate berapa? Waktu pergi aku di gate 10. Gate 11. Kan. Waktu pulang di Jakarta di gate berapa? Itu kan Lupa. daerah Sumatera kan di atas 20. 18, Lupa, 19. Nah, itu pergi ke gate pakai bus. Enggak, jalan kaki. Jauh kan? Dekat kok gate-nya. Hah? Dekat. Di dalam bandara itu gate-nya. Memang di gate berapa? Pulangnya nggak ingat aku gate berapa. Aku di gate 23. Jauh jalannya, gila. Mau pakai itu eskalator itu jalannya. Tuh juga pergi sedikit jalan, pakai eskalator. Eskalatornya kan yang mode datar itu kan. Iya. Nah, jauh lah itu gate 23 loh. Boarding pass aku jam 11.45, nyampe aku di bandara jam setengah 11. Bayangkan 15 menit. Boarding pass ke gate 23. Karena macetnya itu. Waktu mau pulang ke Pekanbaru, ke Padang. Nanti kita jumpa sama saudara semua di sana. Kau kalau pergi ke sana toh bawa tas besar tapi isinya sedikit. Karena Masya Allah saudara-saudara kita nanti banyak yang ngasih hadiah. Untuk itu, dengar toh ya. Aku datang bawa satu tas. Ih bener loh toh, aku datang bawa satu tas. Bunda, ini ada kaos, ada gamis, ada mukena, ada tas. Ujungnya jadi 2 tas aku bawa, Masya Allah. Maksudnya bukan kita berharap ya. Nah itulah saudara-saudara kita ketika bertemu dengan kita itu dia memberikan satu kenangan itu, gitu loh itu. Ya Allah itu. Salam. Izin boleh parkun Waalaikumsalam. 2-3 jam. Salam. Jangan parkir. Ya, mau kau donasi? Menentukan donasi kau. Nggak usah lah. Udah capek telinga aku dengar. Udahlah. Ya aku kalau baju, kalau pakaian ya sulit. Ya jujur, kalaupun kadang ku terima, nggak ku pakai itu kasih orang. Ukurannya kadang nggak pas. Sedekah. Ada yang ngasih makanan loh tuh, Basrek. Kemarin Bang Hasan ngasih aku jengkol di sambal.
makan bersama dengan Ustadz Daman waktu itu. Seru. Ya, Edi semua orang, selamat bergabung Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya Muslim, Bang. Bang. Ini saya boleh bicara bertanya di luar tema yang tadi dulu, Bang? Ya, silakan. Enggak, ini tadi saat lihat dengar omongan baru sama Ibu Nora Aritonang, itu acara apa di Jakarta, Bang? Milad. Api. Hari apa, Bu? Api. Hari apa, Tok? Itu di atas tanggal 10, di bawah tanggal 20. Tanggal 19 bulan 9. Iya, Di- 19 ya? Di mana? Di Tebet. Di ITB? Di Tebet. Oh, di Tibet. Oh, ya. Oh, mendingan dekat Halim. Saya di sini. Mendingan ke Halim lah, Le. Saya juga nanti mudah-mudahan ikutlah. Halim ke Tebet jauh. Dekat. Mendingan ke Halim daripada ke Soekarno-Hatta. Iya. Oh, bisa bilang ke pilotnya nanti itu, Bang. Turun di Halim aja bisa. Nanti, Waktu kau pesan tiket lah. nanti kalau mau turun ketok aja di atas. Nggak bilangnya kayak mana biar turunnya di Halim jangan di Pesan Soekarno. tiketnya Iya. ke Halim. Nanti kalau mau beli tiketnya di sana, nanti mau ambil di Bandara Halim atau Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Ke Itulah. CKG kan Cingkareng. Iya. Nah, atau yang di apa gitu loh. Oh, tanggal 19 itu ya? Ya, itu katanya dengar-dengar toh, kayak gitu toh. Saya belum dengar loh sama sekali ini. Iya, karena masih planning toh. Oh. Ya iya. tempatnya kan dicari dulu. Di Ya Oh, kan? ke Halim lebih mahal Bang Edi. Lebih Hah? mahal ongkosnya. Ke Halim lebih mahal katanya ongkosnya. Oh, nggak tahu ya, belum lihat. Iya, ke Halim lebih mahal. Itu tapping teman-teman. Dari Medan ke Halim lebih mahal ongkosnya. Ya mungkin lebih jauh, mungkin lebih dekat ke tempat yang dituju lebih mahal. Mungkin dari bandara mungkin lebih jauh. Dari Ya, bandara memang Soekarno-Hatta. Dari bandara lebih jauh. Iya. Itu. Kampung rambutan murah kata Bang Dewa. Ada bandara kampung Pokoknya rambutan. kalau kami ngikutin lah Bang, kalau ada saudara kita berbaik hati ya dia yang pesankan tiket gitu loh kadang. Oh, iya. Ya. Sekedar tahu aja itu ya. Oke, makasih Toh, izin dulu lah ya. Oke toh. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu di sana nanti semua. Amin, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Malah ini. Di Tebet di masjid apa? Di masjid apa katanya Cok? Di Tebet acaranya. Itu Hei, di masjid apa? Di nggak Tebet tahu, dibikin. belum bisa diapakan itu. Orang mau datang meli jual meli akte gimana mau waktu. Belum diapakan. Berarti kalau di masjid acaranya sebentar aja lah itu acaranya itu paling beberapa waktu sejam 2 jam udah bubar kan? Nggak perlu, nggak di masjid kayaknya. Karena kalau di masjid kan biasanya kalau acara kayak kemarin tahun lalu ada acara sesi apa? Sesi ceramah. Itu malam-malam. Ada pembagian sembako juga nggak itu? Ada lah itu. Kok lucu, kok pikir BLT. Pulang awak bawa beras kan senang istri biasanya itu Tok. Belilah kau itu di pasar. Lihat mama lihat ini ada beras kita bawa dari apa Milad Api. Iya perempuan kan sukanya yang gratisan jangan beli. Iya. TikTok, selamat bergabung TikTok. Selamat siang, host. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, mau berdiskusi Dinda TikTok.
Hmm, begini, host. Tanya, kan? Macet, Kenapa kan? pihak Islam itu katanya belah kasih, tapi kenapa di gereja kami tuh banyak yang diserang? Karena mereka bacanya Bible. Dia Islam, Bible. tapi yang dibaca bukan Quran, tapi Bible, gitu loh jadinya. Karena gini, Katanya TikTok Islam ya. belah kasih. Dengar dulu. Iya, di dalam Al-Qur'an tidak didapati anjuran dan juga ajaran dari apa yang diperbuat oleh oknum Islam tersebut. Ya, menggeruduk orang, bubar-bubarkan orang, ngusir orang, membolak-balikkan meja dan bangku, nggak ada. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun tidak didapati pengajaran seperti itu. Bahkan ketika perang aja ada aturannya. Nggak boleh ngerusak gedung, merusak rumah ibadah, barang-barang itu nggak boleh dirusak dalam aturan perang. Bahkan nggak boleh membunuh ya orang yang tidak ikut perang, nggak boleh bunuh perempuan, orang tua itu tidak boleh. Tapi di Bible ada ajaran kayak gitu kesannya. Tito nggak percaya, biar kebuka datanya. Ya, saya percaya. Nih, Ya, kebuka percaya ya. aja kalau Islam kan percaya tentang akidah situ. Kalau kami percayanya akidah dari Iya, makanya aku bilang, coba didatangi, coba tersangkanya itu didatangi, tanya sama dia. Yang dia baca Quran atau Bible. Karena kan ini lagi ngetrennya zaman apologet kan. Mungkin dia lagi belajar untuk jadi apologet. Dia baca-baca Bible. Nggak sadar dia ketika dia baca Bible malah diamalkannya gitu loh. Contoh kayak ini toh. Nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku. Ini kan penggerudukan ini. Penggerudukan. Makanya saya bilang tanya dulu pelakunya. Terus yang kedua, ini dasar yang kedua ini. Nih, ini pendeta Mel Atok yang bilang ya. Kasih data sama kamu ya. Ini pendeta Mel Atok ini, bentar ya. Bentar ya, mana dia tadi? Ini. Dengar ya apa kata pendeta Mel Atok. Gantungan lebih baik minoritas, kata ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu. Minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Nah, penghuni penjara kata dia lebih banyak agama Kristen. Kenapa lebih banyak agama Kristen? Coba kita buka datanya. Dalam Markus 3 nomor 27. Kenapa sih lebih banyak Kristen kan gitu? Nih. Ini dia. Markus 3:27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Rupanya di Bible diajarkan tata cara merampok yang benar. Pantaslah kata Mel Atok banyak Kristen masuk penjara. Coba lah. Ini kan tata cara merampok yang benar ini. Makanya aku bilang tadi di TikTok, pelaku tuh tanya dulu dia baca Bible apa baca Quran itu. Kalau orang polos ini baca Bible ini TikTok kan tengoknya gini, oh
Cara merampok kayak gitu. Diikat dulu orang isi rumah itu kan gitu. Nah, kan? Makanya aku bilang, aku kalau dikasih kesempatan mendatangi tersangka, aku tanya itu apa yang kau baca, Bibel atau Quran? Pasti dijawabnya Bibel. Coba lah, masa Tuhan ngajarin merampok? Ini TikTok gimana tanggapanmu TikTok? Diajarin merampok loh. Tata cara merampok yang baik dan benar sesuai dengan SOP. Yang ngajarin ini siapa coba lah TikTok? Yang ngajarin tata cara merampok yang benar, yang baik dan benar sesuai dengan SOP siapa yang ngajarin? Itu di dalam Markus 3:27. Nggak tahu nggak tahu juga lah kalau masalah kayak gitu, nggak tahu juga aku masalahnya. katanya jadinya bingung juga akunya kalau masalah bukan itu. Bukan katanya, ini data loh, Bibel kau ini loh. Cocok nggak di dalam kitab suci ada ajaran kayak gini, cobalah. TikTok cocok nggak? Kalau kau pikir aku bohong, kau buka Bibelmu, buka tuh Markus 3:27. Cocok nggak? Mungkin masuk akal nggak? Ya jarang-jarang juga aku buka-buka Bibel. Ini kan aku sudah bukakan samamu TikTok. Saya tanya ke kamu, masuk akal nggak ketika yang dikatakan kitab suci ya ada ajaran merampok seperti ini tertulis di dalam kitab suci itu? Masuk akal nggak menurutmu ini adalah firman Tuhan? Masuk akal nggak? Ya. Enggak, saya tanya, masuk akal nggak ini kalau dikatakan kitab suci? Masuk akal nggak? Pantas nggak dikatakan kitab suci? Ya itu kalau kayak gitu mah nggak pantas sebenarnya. Nggak pantas. Tapi nggak bisa. Aku jarang Bibel. Aku Kristen tuh karena keturunan jadinya belum tahu itu. Jadinya pengen tahu itu agama mana gitu yang paling benar gitu kan. Nggak pantas gitu loh. Makanya gini TikTok, aku yakin kau masih Kristen karena kau nggak membaca Bibel. Gitu loh. Tapi ini ajaran kasih dalam Islam ini. Ini. Aku kasih kamu datanya. Nggak ada yang kayak gitu di dalam Al-Quran tuh nggak ada. Boleh tunjukin nggak kalau emang Islam itu benar-benar agama yang benar gitu, dalilnya gitu. Ini ya, bentar ya. Masalahnya Tuhan kami tuh sering dihina gitu. Iya, yang menghina Tuhan kalian siapa? Ya? Yang menghina Tuhan kalian siapa? Iya, kalau saya lihat-lihat situ banyak yang ngatain Tuhannya bisa mati lah, bisa BAB lah, bisa ini itu. Kok itu hina sih? Kok itu kok katakan hina? Yes. Sekarang saya tanya, manusia ya sama bisa aja mati hina. nggak? Nah, manusia bisa mati nggak? Ya manusia semuanya pasti mati. Bisa mati nggak? Tapi kan hidup lagi. Saya tidak tanya hidup Ya, lagi. Bisa mati nggak? Bisa mati, bisa. Nah, bisa mati. Jasadnya Nah, jadi Yesus mati nggak? Kalau Yesus itu diangkat lagi. Saya tidak tanya Beda diangkat. Saya tanya dia mati nggak? Ya mati jasadnya. Nah, jadi waktu dia mati ini dia manusia atau Tuhan? Yaitu Roh Kudus. Itu rohnya beda sama manusia, itu nggak sama. Itu di dalam rohnya itu ya Tuhan, bukan roh, nggak sama kayak manusia. Setahu saya. Di mana tertulis penjelasanmu tadi TikTok? Itu kalau masalah penjelasan kayak itu saya kurang paham.
Saya mah Nah, kata-kata pendeta aja kalau hari ini. nah, berarti imanmu itu berdasarkan doktrin belaka. Gitu loh. Yesus itu manusia. Setiap ayat membicarakan tentang Yesus disertai dengan kata manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan itu bukan manusia. Orang lain raja pun dia manusia kok. Coba Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang lain tuh orang. Hendaklah kau namai dia Yesus. Nggak ada penjelasan dalam Bible dikatakan rohnya itu roh Tuhan. Hakikatnya itu adalah Tuhan. Nggak ada. Kalian aja yang nambah-nambahinya gitu loh. Makanya saya bilang ya, iman kalian itu iman Kristen ya, yang membantah kalian itu bukan kami, tapi Bible kalian. Kalian itu sedang bergulut, berdebat, bantah-bantahan bukan dengan kami, tapi dengan Bible kalian. Contoh yang saya sampaikan tadi dalam Lukas 1:31. Malaikat mengkabarkan kepada Maria dia akan melahirkan orang. Orang itu namanya Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau orang? Ya, Tuhan. Nah, berarti yang saya tanya lagi, yang benar mana, Bible-mu atau kamu? Yang benar Masalahnya mana? saya ini kalau baca-baca Bible itu ya katanya Markus, katanya Paulus, kata ini, kata itu, jadinya saya malah bingung juga sama Bible saya. Ya memang bingung lah. Jangankan Anda, aku pun dulu bingung sama Bible. Tapi ketika aku bacanya, ya dulu pun aku bingung dengan iman Kristenku. Tapi ketika aku membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, aku nggak bingung lagi. Aku nggak bingung lagi. Apa yang kudapati, ternyata Kristen itu bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus itu tidak kenal iman Kristen. Bahkan Yesus tidak mengenal konsep iman dari Kristen. Apa yang kuimani selama ini itu hanya doktrin yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja dengan mengatakan Yesus Maha Kuasa, sementara Yohanes 5:30 dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan Yesus itu Tuhan, sementara Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37 mengatakan dia utusan. Dengan mengatakan dia mati menebus dosa, sementara tidak ada narasi di Bible Yesus mengatakan dia akan lahir lalu mati untuk menebus dosa. Banyak gitu loh. Makanya saya bilang kalau orang itu ada teman-teman Kristen baca Bible, nggak mungkin dia tetap menjadi Kristen. Nggak mungkin. Semua itu ada datanya gitu. Berarti menurut Bapak ini apa, kalau agama itu kan nggak cuma Kristen, Islam, pasti ada yang lain kan, ada Hindu, Buddha, Katolik, terus Konghucu atau apa itu. Itu yang paling benar itu agama apa emangnya, Mas? Din yang benar berdasarkan kitab sucinya sendiri ya itu adalah Islam. Contoh, ini aku coba kaji serius samamu ya. Di mana ayat-ayat seperti ini di dalam Bible itu nggak ada TikTok. Ini contoh ini ya. Kita mulai dari Ali Imran ayat 19. Ali Imran ayat 19. Ah ini. Ini. Ali Imran ayat 19. Coba tunjukin dalilnya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Itu kan menurut Islam, itu kan ya. Ya itu Dengar dulu, ini mau menurut Islam. Iya, itu kan ini mau ku komparasi. bahasa Ini Arab. mau ku komparasi. Ini mau ku komparasi. Ya ini menurut Islam. Makanya aku bilang tadi kan, benar tidaknya imanmu, tolak ukurnya adalah kitabmu. Kitabmu kan Bible, kitabku Quran. Ini tidak aku katakan benar menurut Kristen, tidak. Masing-masing kitab kita. Di sini dikatakan dalam Al-Quran, agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Sementara ayat seperti ini tidak ada di dalam Bible.
Tidak ada satu ayat pun dalam Bible dikatakan ajaran yang benar, ajaran yang diridhoi, ajaran yang diberkati oleh Yesus itu adalah Kristen. Gak ada. Gak ada. Gitu loh. Tidak ada yang seperti ini gitu loh. Terus yang kedua, kita buka di ayat 85-nya. Ayat 85-nya kita buka ini. Nih. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayat seperti ini juga tidak ada di Bible, di mana dikatakan siapa yang mencari selain Kristen atau selain pengikut Kristus, sekali-kali agamanya tidak akan diterima oleh Yesus, bahkan oleh Bapa. Tidak ada. Nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada ayat seperti itu. Malahan yang ada kebalikannya. Yesus itu mengusir orang-orang yang memanggil dia itu Tuhan. Kau panggil dia Tuhan, dikatakan itu adalah kejahatan bagi Yesus. Ini ayatnya. Nih. Yesus itu benci loh sama Kristen. Dia nggak mau dia dipanggil Tuhan ini nih. Matius 7:22-23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang diusir Yesus siapa di sini? Yang memanggil Yesus Tuhan atau yang tidak panggil Yesus Tuhan? Jawab TikTok. Ya itu siapa itu yang ini yang ngomong itu? Yesus, kan tinta merah. Ini perkataannya Yesus. Siapa yang diusir Yesus dan dikatakan Yesus melakukan kejahatan? Siapa? Yang manggil dia Tuhan atau berarti tidak? Berarti para pengikutnya. Enggak, yang saya tanyakan, yang diusir oleh Yesus, yang manggil dia Tuhan atau bukan? Hah? Iya. Yang manggil dia Tuhan kan? Iya kan? Iya. Yang manggil dia, oke. Yang manggil Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Yang manggil Tuhan ya kami orang Kristen kan? Iya kan? Iya. Berarti yang diusir Yesus Islam apa Kristen? Makanya saya jadi ini Bang bingung kalau itu ya. Aku mencerminkan imanmu tidak berdasarkan Islam loh, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak, tapi berdasarkan perkataan dari Yesus itu sendiri yang tertulis di dalam Biblemu, gitu loh. Ini kita buka lagi nih. Kalau di dalam Bible itu dikatakan Yesus itu menyatakan dirinya itu utusan, bukan Tuhan. Ini lagi lebih cocok lagi nih di dalam mana itu ya? Lukas 22 nomor Lukas 22 nomor 56 ya. 22 nomor 46 ya. 46. Ah iya, Lukas 22 nomor 46 ini nih. Ini. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Ini biar jelas aja, kita baca dari nomor 40 lah ya. Nanti kau tanya siapa itu, biar kau usah bertanya lagi kau itu siapa. Ini. Setelah tiba di tempat itu, ya, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini kata Yesus ini ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku.
tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jika Yesus Tuhan, apakah pantas dia berdoa kepada Bapa? Mungkin nggak? Logika nggak Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Nggak logika kan? Nggak logika. Yang ketiga, 43-nya nih. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Cobalah. Malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi waktu saya di gereja itu, kalau hari Minggu ke gereja itu nggak pernah dilajen kayak gitu loh. Pasal tentang ketuhanan semua. Karena gereja dan juga pendeta berupaya menipumu. Aku dulu kayak kau juga TikTok. Aku merasakan hal yang serupa kayak kau dulu. Makanya aku bilang tadi kan, kalau kau nggak baca Bibelmu, kau nggak kenal Yesus. Kau nggak tahu ajarannya Yesus. Supaya kau tahu, kau baca Bibelmu. Maka ini aku baca lanjut lagi ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Cobalah. Tuhan ketakutan. Sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keringat dingin Tuhan, cobalah. Lalu ia bangkit dari doanya, berdoa dia, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya, ini kata Yesus lagi ya, kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Murid-muridnya disuruhnya berdoa, tidak disuruhnya meminta kepada Yesus. Malah Yesus menyuruh murid-murid itu berdoa kepada Tuhan. Tapi yang dilajarin ke kami itu pendeta itu, tapi yang dilajarin pendeta waktu hari Minggu tuh disuruh berdoanya ke dia, ke Yesus. Ya, kata pendeta suruh berdoa kepada Yesus. Kata Yesus berdoa itu kepada Tuhan, kepada Bapa. Sekarang saya tanya sama TikTok, ya, omongan siapa lebih kamu percaya? Omongannya Yesus atau omongannya pendeta? Kata pendeta, katanya Bapak itu ya Yesus, berdoanya sama Yesus itu. Nah, setelah aku kasih samamu Lukas 22 nomor 40 sampai 46, apakah Yesus itu adalah Bapak? Setelah aku tunjukkan samamu tadi Lukas 22 katanya 40 sampai 46 tadi, apakah Yesus itu adalah Bapak? Ya, Bapak. Ya diri Yesus itu. Diberkatilah Bang Regar. Tunggu gini TikTok. Coba kau tanggalkan dulu doktrinmu. Ya, aku di sini tidak berupaya menipumu atau membodohimu. Karena aku berkata berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab sucimu, dalam Bibelmu. Berdasarkan Lukas 22 yang kubaca tadi, ketika Yesus itu berdoa kepada Bapa, apakah Yesus itu adalah Bapa? Coba jawab TikTok, pakai logika saja, tanggalkan dulu doktrinmu. Coba. Ya itu Tuhan Bapak ya di surga, masih di surga itu. Enggak, saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, ketika Yesus itu berdoa, meminta kepada Bapa, kepada Tuhan Bapa, ya, apakah Yesus itu juga Tuhan? Ya, utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Seorang utusan bukanlah dia sendiri yang menjadi seorang utusan, bukan yang diutus, betul? Bukan pengutus, betul? Ketika, contoh gini analoginya, ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutusi TikTok, apakah TikTok itu adalah Bapak Prabowo? Ya bukan. Bukan. Maka benarlah Yesus itu utusan.
Dia manusia biasa. Dia bukan Tuhan karena Yesus sendiri pun bertuhan. Matius 11 nomor 25. Tengok nih. Bacanya lagi. Matius 11 nomor 25. Ini pembelajaran-pelajaran kayak gini ini nggak dapat TikTok di gereja. Aku yakin itu. Makanya enak kali lah kalian sudah ada apologet ini membacakan Bible kalian. Kalau enggak, aku dulu kalau tahu aku apologet ini udah syahadat duluan aku kemarin itu. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku, Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata dia. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ketika Yesus berkata, Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? TikTok, siapa yang Tuhan? Bapak itu Allah. Bapak. Allah, Oke. Bapak Allah. Iya, Bapak. Ketika Yesus berdoa kepada Bapak Tuhan langit dan bumi, apakah dia juga Tuhan? Ya, dia utusan Tuhan yang diutus buat Nah, dan menebus dosa. Iya, karena dia adalah utusan, berarti dia bukan Tuhan, betul? Betul? Ya, betul. Betul. Dan ketika pun kau fahami dia sebagai utusan, oi. Gimana? Berarti Tuhannya banyak berarti. Islam punya Tuhan sendiri. Kami Tuhan. Cair dong diberkecilah anak-anakmu Bang Reza. Makanya saya butuh pencerahan ini, butuh. Oke, jadi biar gini TikTok ya. Jadi gini bingung nyari Tuhan kami itu yang mana. Iya, gini TikTok. Tuhan itu tidak banyak. Tuhan itu satu. Tuhan yang disembah oleh Yesus, itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Mana buktinya? Nih. Markus 12:29. Aku kasih kamu data lagi. Markus 12:29. Bentar ya. Nih, apa kata Yesus di sini? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel. Dia diutus hanya untuk orang Israel memang. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Yesus menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa. Bagaimana dengan Islam? Kita buka dalam surah Al-Ikhlas. Tapi kalau Tuhan nih, katakanlah Nabi Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Sama, gitu loh. Terus ini lagi tengok Matius 26, ya, dia menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa ya. Terus bagaimana cara Yesus menyembah Tuhannya? Tengok nih, Matius 26 nomor 39. Ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu padaku. Tetapi janganlah seperti engkau kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Di sini jelas dikatakan, Yesus itu sujud berdoa. Sujud dia beribadah kepada Tuhannya. Bagaimana dengan peribadatannya Kristen? Kita buka. Ingat ya, Yesus tadi sujud ya. Nih. Ini. Bentar ya.
mengakhiri ibadah dengan penuh sukacita. Tapi itu di gereja mana itu bang, beda sama tempat gereja kami. Kalau tempat kami nggak kayak gitulah. Apa? Tentang masalah Itu di gereja mana itu kok kayak gitu ngawur? Kalau tempat kami mah ya enggak lah. Siti Nurhaliza. Iya, intinya apakah kamu di gereja nyanyi-nyanyi? Hah? Iya, nyanyi persembahan, tapi kan nggak kayak gitu. Yang anaknya rewel, coba. Ini. Sekarang lihat ini. Ya, ini sekarang ini lihat nih.